Bab 18. HMPH. Kamu bahkan gak kirim pesan atau telepon aku. Bohong, dengus Kirana. Liam jelas mendengar kata-katanya meski ia mencoba mengucapkannya pelan. Senyum tipis terbit di bibirnya, matanya berbinar nakal. Jadi, kamu marah gara-gara ini? Kirana menatapnya tak percaya, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Aku? Marah? Buat apa? Aku nggak marah. Liam terkekeh sambil mencubit pipinya yang keras kepala. Aku sebenarnya kirim pesan hari itu, tapi kamu nggak balas. Kupikir kamu nggak menerimanya. Kirana mengerutkan kening. Hah? Kamu kirimnya jam 12 malam. Waktu itu aku udah tidur. Hah? Liam menatapnya sambil menahan tawa. Berarti, kamu terima, tapi sengaja nggak balas? Kirana langsung merasa salah bicara. Seharusnya dia nggak belak-belakan begitu. Tadi kan maksudnya dia yang kesal. Kenapa malah berbalik? Lupakan saja. Aku nggak peduli. Bilang, kamu kesini mau apa? Karena kamu. Kirana menatap curiga. Kau kenapa nyamperin aku? Liam mengusap kepalanya lembut. Kakakku bilang istriku kabur. Jadi aku buru-buru nyusul. Kirana memutar bola mata. Dia tahu Liam cuma menggoda. Saat melihat Kirana sedikit kesal, Liam mencolek pipinya. Kamu masih marah? Kirana menepis tangannya. Aku nggak gampang marah. Bagus kalau begitu. Kirana memilih diam. Lelaki ini benar-benar bisa mengubah suasana hatinya begitu saja. Meski tak mau mengaku, berada di pelukannya membuatnya merasa tenang, perasaan yang sudah lama hilang. Sepertinya, dia mulai peduli pada Liam. Tiba-tiba Kirana teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kenapa tadi kamu kelihatan marah? Sekilas wajah Liam menampilkan emosi rumit. Ia memeluk Kirana erat, membenamkan wajah di lehernya. Suaranya serak, seperti memohon. Jangan ceraikan aku. Kirana terdiam. Apakah dia marah gara-gara masalah perceraian? Padahal mereka sepakat kalau setahun tak ada rasa, mereka akan berpisah. Tapi entah kenapa, hal itu kini terasa tak penting. Pikirannya melayang pada sebuah pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Ia menatap Liam polos. Kenapa sih kamu mau menikah denganku? Langit senja berwarna keemasan, memantulkan cahaya di permukaan air yang berkilau seperti bintang. Liam yang duduk di balik kemudi menoleh. Ada emosi langka di matanya. Perlahan ia membuka mulut. Kamu benar-benar nggak ingat? Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ponsel Kirana berdering. Halo paman kecil, aku nanti balik, ujarnya cepat. Suara paman Markus terdengar heran. Liam nggak jemput kamu? Hah? Kamu tahu Liam ada di sini? Kenapa nggak ada yang bilang ke aku? Entahlah, nada pamannya terdengar kesal. Waktu aku pulang dia sudah ada di rumah. Katanya mau jemput kamu, makanya aku biarin. Cepat pulang, semua orang sudah nunggu makan. Kirana menutup telepon, lalu memandang Liam. Jadi kamu udah lihat mereka? Ya. Kalau gitu ayo pulang. Paman bilang semua udah nunggu. Ia segera duduk di kursi penumpang dan mendesak Liam untuk berangkat. Dia sendiri memang sudah lapar. Liam menatapnya sesaat dengan ekspresi sulit ditebak, lalu menyalakan mesin. Mobil melaju di jalan yang mulai diterangi lampu-lampu kota. Sepanjang perjalanan, tak ada kata-kata lagi. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Kirana sempat memikirkan seseorang dari masa lalu. Tapi perbedaan antara orang itu dan Liam terlalu jelas. Rasanya mustahil, hanya kebetulan. Setibanya di rumah, Kirana belum sempat menyapa kakeknya ketika paman Markus langsung menyeretnya ke ruang kerja. Sementara itu, Liam tanpa ragu menemani kedua tetua itu. Kakek Ino dan nenek V terlihat menyukainya, bercakap-cakap sambil tersenyum senang. Paman Markus berdiri menyilangkan tangan di dada. Jadi, kamu yang minta Liam datang? Paman kecil, apa menurutmu aku tahu? Dia tiba-tiba nongol di depanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Paman Markus berpikir sejenak. Lupakan. Intinya kalian sudah di sini, dan sudah menikah. Kalau waktunya pindah ya pindah saja. Apa?
Kirana terbelalak. Pindah kemana maksudnya? Liam gak bilang. Dia beli rumah di sebelah. Rencananya mau tinggal sama kamu. Katanya nanti kalau kamu lulus, kalian pindah ke California. Kirana masih melongo, tapi pamannya menepuk bahunya dengan nada simpati. Karena kalian sudah suami istri, tinggal bareng bukan masalah besar. Sebenarnya Paman Markus tak begitu setuju mereka tinggal bersama sekarang. Tapi Windy sudah mengincar Liam. Kalau tahu Liam ada di New York, pasti dia akan bergerak. Jadi lebih baik Kirana dan Liam dekat, daripada hubungan mereka dihancurkan orang lain. Tidak. Kenapa kalian semua langsung setuju begitu saja? Keluh Kirana. Lalu matanya melebar curiga. Jangan-jangan Liam nyuap paman? Paman Markus menatapnya seolah Kirana kehilangan akal, lalu menjita kepalanya. Aduh. Paman, kamu terlalu meremehkan pamanmu. Lagi pula, kalian sudah menikah. Kalau dia mau mengajakmu pergi, silakan saja, kata Paman Markus santai. Kirana memegangi kepalanya sambil meringis. Kalau kamu gak mau yang aneh-aneh, ya gak akan setuju. Ngapain juga mukul aku? Ia mencemberut. HMPH. Hati-hati, nanti kubiarkan Liam yang mukul kamu. Paman Markus menatapnya sinis. Oh ya? Aku penasaran, apakah dia berani marah karenamu? Tanpa peringatan, ia mencekik leher Kirana pelan lalu mengacak-acak wajahnya. Jadi setelah menikah kamu jadi sombong ya? Sampai berani-beraninya mau nyuruh Liam mukul pamanmu? Coba kulihat apa dia berani. Kirana menyesal sudah memprovokasi. Ia mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan pamannya tak tertandingi. Memohon pun percuma. Pipinya terasa panas karena digosok-gosok. Matanya melirik panik ke arah pintu sambil berteriak dalam hati. Liam, selamatkan aku. Entah kebetulan atau tidak, Liam yang sedang mengobrol dengan kakek dan nenek menoleh ke arah pintu ruang kerja. Tepat saat Kirana hampir menyerah, pintu terbuka dan Liam berdiri di sana. Paman Markus berhenti. Kirana langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke arah Liam dan bersembunyi di belakangnya. Liam, selamatkan aku, serunya sambil menyeringai ke arah pamannya. Paman Markus merapikan pakaiannya yang berantakan, menatap Liam dengan nada menantang. Kenapa? Mau memberiku pelajaran? Kirana tidak bisa melihat wajah Liam dari posisinya. Sebelum Liam sempat menjawab, suara nenek V memanggil dari luar. Kirana, kemarilah ke nenek. Dengan cepat Kirana meloloskan diri menuju neneknya, meninggalkan Liam dan Paman Markus di ruang kerja. Saat ia menoleh, Liam sudah masuk dan menutup pintu. Ketika makanan tersaji, kakek Ino meminta Kirana memanggil mereka. Namun, ia heran kenapa belum juga keluar. Jangan-jangan, mereka benar-benar bertengkar? Tapi anehnya, tak terdengar suara sama sekali. Baru saja ia hendak mengetuk pintu, pintu terbuka. Paman Markus keluar sambil tersenyum dan mengusap rambut Kirana. Ia lalu duduk di meja makan dengan wajah gembira. Kirana memandangnya curiga, lalu melirik Liam yang baru keluar. Anehnya, Liam juga tampak senang. Penasaran, ia bertanya, kamu ngomong apa ke paman sampai dia kelihatan bahagia gitu? Liam bersandar di kusen pintu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum samar. Bukan apa-apa. Mungkin dia menganggap aku orang baik dan bisa dipercaya. Sambil berkata begitu, ia menarik Kirana ke meja makan. Paman Markus dan Liam saling bertukar pandang dengan senyum tipis. Kirana yang melihat dari samping semakin curiga. Apa paman kecil menjualku? Makan malam berlangsung hangat. Kirana memperhatikan, meski tak saling memandang, Liam dan pamannya seperti sudah akrab. Usai makan, kakek Ino mengantar nenek V kembali ke kamar. Paman Markus memutuskan menginap malam ini. Kirana berniat kembali ke kamarnya, namun langkahnya dihentikan. Barang-barangmu sudah dipindah ke sebelah. Pulanglah ke rumahmu, kata Paman Markus ringan. Apa? Kamu pindahin semua barangku? Tanya suamimu. Dia pindah sore ini, jawab pamannya sambil melempar senyum licik ke arah Liam. Hah? Kirana menatap Liam tajam. Liam, bisa nggak tanya dulu sebelum memutuskan sesuatu? Liam sedikit mengangkat alis. Itu permintaan nenekmu. Kalau nggak percaya, tanya saja pamamu.
Kirana segera berbalik menatap pamannya penuh aura ancaman. Beneran? Paman Markus hanya mengangkat bahu. Ya. Sekarang pergilah. Rumahnya tepat di sebelah, cuma 2 langkah. Ia menguap dan menaiki tangga. Lagi pula kamarmu di sini sudah kosong. Kirana setengah tak percaya menuju kamarnya, dan benar saja kamarnya kosong total. Ia mulai curiga pamannya sudah bersekongkol dengan Liam. Apa yang dia dapat sampai mau membantu Liam seperti ini? Akhirnya Kirana dan Liam menuju villa sebelah. Desainnya mirip rumah utama, bergaya Eropa sederhana. Untuk tempat sementara itu cukup nyaman. Kirana tak terlalu memusingkan kemewahan. Sebelum kembali ke keluarga Santikara, ia pernah tinggal di tempat yang jauh lebih buruk. Kenangan masa lalu terlintas, membuatnya termenung. Tiba-tiba Liam mendekat dan memeluknya dari belakang. Napasnya hangat di leher Kirana. Apa yang kamu pikirkan? Kirana terkejut, segera mendorongnya. Ah, tidak. Mana kamarku? Aku mau mandi dan tidur. Besok ada kelas. Liam tersenyum tipis, menunjuk ke lantai atas. Kamar kedua. Kirana buru-buru naik. Benar saja, tata letaknya mirip dengan kamar lamanya. Sepertinya memang sengaja diatur begitu. Ia mendesah pelan lalu masuk ruang ganti, mengambil gaun tidur biru laut, dan menuju kamar mandi. Berendam di air hangat, tubuhnya terasa rileks. Tapi pikirannya tetap penasaran, haruskah aku tanya apa yang sebenarnya mereka bicarakan sampai jadi akrab begitu? Tapi, kenapa dia terasa begitu familiar? Apakah mungkin orang itu, dia? Sosok seorang pria tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, bayangan itu perlahan tergantikan oleh wajah Liam. Kirana buru-buru menepuk-nepuk pipinya. Tidak, mustahil. Temperamen orang itu dulu sangat pemarah dan arogan. Sedangkan Liam begitu lembut, meski kadang agak keras. Dia bahkan tidak tahu apakah orang itu masih hidup. Karena tidak yakin, ia bertekad mencari waktu untuk bertanya langsung pada Liam. Uap panas dari air membuat pipinya merona. Entah kenapa, ia malah teringat bagaimana Liam menciumnya. Bagaimana Liam memeluknya erat, dan bagaimana aroma tubuhnya menguar, memenuhi indera penciumannya. Meskipun merasa malu, ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya senang saat dipeluk Liam. Rasanya menyenangkan. Tanpa sadar, ia mulai terbiasa bergantung padanya. Saat ia masih terhanyut, terdengar ketukan di pintu kamar mandi. Kirana? Sudah selesai? Terlalu lama berendam tidak baik loh. Kirana tersadar mendengar suara Liam. Ah, iya, sebentar. Liam terkekeh mendengar nada paniknya. Kirana langsung tersipu, membayangkan Liam yang berdiri tepat di luar pintu. Untung saja pintu terkunci. Kalau tidak, siapa tahu pria itu mencari celah untuk masuk. Setelah membasuh wajah, ia menunggu rona merah di pipinya sedikit mereda sebelum akhirnya keluar. Begitu keluar, ia mendapati Liam duduk santai di tempat tidurnya. Ia mengenakan piyama biru laut, mirip dengan yang dipakai Kirana dan sedang mengetik di laptop. Rambutnya masih basah, jelas ia baru saja mandi. Saat melihat Kirana keluar, Liam mengangkat kepala dan tersenyum. Kemarilah. Kirana langsung merasa terpancing untuk memberontak. Ia menaruh satu tangan di pinggang, menunjuk Liam dengan ekspresi yang menurutnya sangat galak. Kau, turun. Ini kamarku. Tempat tidurku. Liam justru terhibur. Wajah mungil Kirana yang baru saja mandi tampak merah muda dan lembut. Bulu matanya masih berembun, dan kedua matanya yang besar menatapnya tanpa berkedip. Jari rampingnya tetap menunjuk, seolah ingin mengusirnya. Liam tersenyum kecil, menutup laptop, lalu berdiri. Kirana dalam hati bersorak. Yes. Aku masih punya wibawa. Tapi sebelum sempat bergembira, ia malah diangkat oleh Liam, digendong bak seorang putri, lalu diletakkan di atas tempat tidur. Liam pun ikut naik, jelas tidak berniat pergi. Kirana langsung menarik selimut, menutupi tubuhnya, dan menatap Liam waspada. Apa yang kau inginkan? Liam perlahan mendekat. Baru saja jaraknya semakin dekat, ia berhenti, membuat jantung Kirana berdegup kencang. Maafkan dirinya, ia memang tak bisa menahan godaan wajah setampan itu. Liam lalu mengetuk dahinya pelan dengan ujung jari. Kau tidak ingin tahu alasannya?
Kirana langsung teringat pembicaraan yang belum selesai di mobil. Ia mengerutkan kening, menggigit bibir, sedikit takut mendengar jawabannya. Cara Liam menatapnya membuatnya was-was. Bagaimana jika ternyata motifnya tidak tulus? Kalau Liam hanya ingin memanfaatkannya, apa yang harus ia lakukan? Lagi pula, mereka sudah sampai di titik ini, dan tak ada jalan keluar mudah. Kirana menarik napas panjang, lalu menegakkan tubuh. Baiklah, katakan padaku. Tatapan Liam menjadi serius. Ia ragu sejenak sebelum berkata pelan. Kau, tidak ingat apa yang terjadi 13 tahun lalu? Degup jantung Kirana semakin cepat. Potongan kenangan muncul di benaknya. Jangan-jangan, Liam benar-benar orang itu? Kau, benarkah itu kau? Liam sedikit terkejut melihat Kirana mengingatnya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Kirana malah terlihat panik. Jangan bilang kau benar-benar dia. Apa kau tidak mati? Wajah Liam menegang. Ia menghela napas sambil menatapnya. Gadis bodoh, mana mungkin aku mati? Kau sudah berjuang keras membebaskanku. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Kirana berpikir sejenak. Lalu, bagaimana kau bisa kabur? Saat itu sangat berbahaya. Aku hampir tidak selamat, jadi kupikir kau. Belum sempat menyelesaikan kalimat, Liam menariknya ke dalam pelukan. Erat. Seolah takut kehilangan dirinya lagi. Kirana mematung di pelukan itu. Perlahan, rasa terkejutnya mereda. Ia mendongak, menatap wajah pria itu. Tapi, kenapa kau berubah begitu banyak? Dulu kau begitu pemarah. Pantas saja aku tidak mengenalimu. Liam terkekeh. Kau bilang dulu kau tidak suka sifatku yang seperti itu. Ah? Kirana berkedip bingung. Apa aku pernah bilang begitu? Tidak ingat. Ia menunduk sebentar, lalu tiba-tiba menatap Liam dengan mata melebar. Tunggu, kau sengaja mengadakan pesta pertunangan itu ya? Ia ingat betul dulu mereka berencana mencari celah untuk menjatuhkan keluarga Santikara. Liam menatapnya dalam-dalam. Kalau tidak, kau tidak akan kembali padaku. Kirana terdiam. Jadi benar, pesta itu memang jebakan yang disiapkan untuknya. Liam. Ya, aku di sini. Ia ingin marah, tapi melihat tatapan lembut Liam, emosinya mereda. Setidaknya, rencana itu berhasil membalas dendam pada keluarga Ardinata tanpa melibatkan keluarga Santikara. Namun, satu pertanyaan masih mengganjal. Baiklah, aku mengerti soal balas dendam. Tapi kenapa kau sampai membuatku bertunangan denganmu? Apa ini semua hanya karena kau ingin membalas budi karena aku pernah menyelamatkanmu? Liam tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Kirana, ada emosi aneh di matanya. Lalu ia berkata pelan, kau sendiri yang bilang dulu, tak ada yang akan menyukaiku. Kau juga bilang, karena aku tidak menginginkan siapapun, kau akan berbelas kasih dan menikahiku, supaya aku tidak sendirian. Kirana tertegun. Apa dia benar-benar pernah bilang begitu? Apa itu yang ia ucapkan waktu SMP? Kenapa Liam mengingatnya sedetail itu? Bahkan, ia melamarnya di depan banyak orang. Ternyata, Liam mengingat semua ucapannya sejak awal. Kamu? Kirana menatapnya tak percaya. Kamu bodoh ya? Itu cuma bercanda. Liam tersenyum tipis. Yah, aku ingat semua yang kau katakan. Tanpa Kirana, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Bagi Liam, Kirana adalah cahaya dan penebusannya. Ia mencintainya sejak lama, sejak pertama kali melihatnya. Kirana sulit memproses semuanya. Ia tak menyangka Liam benar-benar memegang teguh kata-katanya. Mereka pernah melewati hidup dan mati bersama. Bagaimana mungkin ia melupakan kenangan sedalam itu? Dan kini, mereka bertemu lagi. Liam menepati janji. Mereka berhasil membalas dendam dan menikah. Untuk sementara, Kirana tak tahu harus bereaksi bagaimana. Liam menyadarinya. Ia tahu Kirana butuh waktu untuk mencerna semuanya. Ia mengajaknya berbaring, lalu memeluknya erat. Sambil mengecup lembut keningnya, Liam berbisik. Istirahatlah sekarang. Pikirkan lagi besok.
Ingatan Kirana tentang kejadian 13 tahun lalu semakin jelas. Ia masih merasa takut setiap kali mengingatnya. Seandainya saat itu Liam tidak bersamanya, mungkin ia sudah lama meninggal. Ia tak akan kembali ke keluarga Ardinata, tak akan ditemukan keluarga Santikara, dan mungkin tak ada seorang pun yang akan mencintainya. Untungnya, ia bertahan. Dan Liam masih hidup. Kirana bersyukur atas pilihan yang ia ambil waktu itu. Liam mematikan lampu. Dalam gelap, ia memeluk tubuh mungil Kirana erat-erat, merasakan kehangatan dan aroma samar susu di tubuhnya, aroma yang membuatnya merasa tenteram. Kirana berbalik menghadapnya. Cahaya bulan dari jendela membuat ruangan yang gelap itu sedikit remang. Ia membenamkan wajahnya ke dada Liam. Liam, terima kasih sudah menemukanku. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Liam membalas pelukannya lebih erat. Bodoh, aku bilang padamu, aku tidak akan pernah berbohong. Janji yang kubuat padamu, akan kulakukan. Kirana tak menjawab. Ia larut dalam pelukan itu, merasakan kembali rasa aman yang telah lama hilang. Sampai akhirnya, ia tertidur dan bermimpi. Ia kembali pada musim panas 14 tahun lalu, awal dari semua kejadian itu. Saat itu usianya 7 tahun, tahun kedua setelah ibunya meninggal, dan setahun setelah Raka lahir. Sejak itu, Karen memperlakukannya lebih buruk. Ia dijadikan seperti pembantu, dan Calira kerap memukulnya jika sedang kesal. Kirana kecil lemah dan tak berdaya. Jika keluarga tidak punya cukup makanan atau pakaian, ia tidak disekolahkan. Sehari-hari ia harus mencuci pakaian, memasak, dan merawat Raka. Jika ada kesalahan sedikit saja, ia akan dipukul atau dimarahi. Ketika Calira cemburu pada perlakuan orang tua mereka terhadap Raka, ia akan melampiaskannya kepada Kirana. Lama-kelamaan, hidupnya di rumah itu tak jauh beda dari pengemis. Bahkan, pengemis tidak setiap hari dimarahi atau dipukul. Hatinya mati rasa. Ia merasa tak ada lagi alasan untuk hidup. Yang ia rindukan hanyalah ibunya. Suatu hari, ia duduk di tepi sungai. Ia berpikir untuk melompat, mengakhiri semuanya. Ia percaya, jika ia mati, ia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Namun, sebelum sempat melangkah, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wanita itu sudah tua, wajahnya penuh keriput, tetapi riasannya tebal. Bedaknya tampak memudar ketika ia tersenyum. Ia memegang lengan kurus Kirana dan berkata, "Gadis kecil, apa yang sedang kau lakukan? Mau bibi antar untuk bertemu ibumu?" Awalnya, Kirana enggan bicara. Tapi ketika mendengar wanita itu menawarkan untuk membawanya menemui ibunya, ia langsung mengangguk. Meski hatinya tahu itu mungkin bohong, ia tetap mengikuti wanita itu, begitu besar kerinduannya pada sang ibu. Namun, setelah memakan sesuatu yang diberikan wanita itu, ia pingsan. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara-suara asing. Gadis, penurut, uang. Saat terbangun, ia sudah berada di sebuah gubuk reot. Atapnya berlubang, dinding tanahnya retak. Ia mengenakan pakaian kebesaran, seolah milik orang lain. Seorang wanita berusia sekitar 30-an, namun wajahnya terlihat lebih tua menyambutnya. Ia duduk di tepi ranjang, tersenyum, dan mencoba menyentuh Kirana. Refleks Kirana menangkisnya. Wanita itu menghentikan tangannya di udara, lalu berusaha melembutkan suaranya. "Sayang, aku akan jadi ibumu sekarang. Ayahmu belum pulang kerja jadi jangan takut." Logatnya terdengar asing, tapi masih bisa dimengerti. Mendengar kata ibu, Kirana sempat terkejut. Ternyata, wanita itu memang membawanya menemui seseorang, tapi ia bukan ibunya. Kirana tak menjawab, hanya menatap kosong. Ia meringkuk dan tak berbicara lagi. Tak lama kemudian, seorang pria kurus dengan tatapan garang pulang. Begitu melihat Kirana yang pucat dan lemah, ia marah dan bertengkar dengan wanita itu. Kirana tak mau mendengar pertengkaran mereka, ia menutup telinganya dan kembali tidur. Hari-hari berikutnya, hidupnya di sana lumayan baik. Mungkin karena ia cantik, penurut, dan mau membantu pekerjaan. Tapi ia tetap tidak mau memanggil wanita itu ibu. Ia memilih diam, sehingga mereka mengira ia bisu. Cara itu membuatnya terhindar dari banyak masalah. Hidup di tempat itu tetap sulit, tapi setidaknya tidak ada yang memukulnya. Ia pun tidak berniat kabur, karena sekalipun ingin, ia tidak tahu harus pergi kemana.